Halo Sobat Ginjal, selamat sore. Bertemu kembali dengan saya Dr. Dimas di acara podcast Ginjal pada sore hari ini. Nah, mungkin kita akan membahas terlebih dahulu tentang infeksi saluran kemih yang mungkin dari Sobat Sehat Ginjal sudah tahu atau mungkin masih bingung sebetulnya apa sih infeksi saluran kemih itu. Nah, kali ini ada Dr. Bonar sebagai narasumber kita yang akan kita tanya-tanya lebih lanjut lagi terkait infeksi saluran kemih. Nah, mungkin untuk review sedikit dok, sebenarnya apa sih infeksi saluran kemih itu? Mungkin Sobat Sehat Ginjal ini masih ada yang bingung dok. Ya, makasih. Jadi kalau yang dikatakan infeksi saluran kemih adalah adanya invasi dari bakteri yang masuk ke dalam saluran kemihnya itu sendiri, di mana si bakteri itu masuk ke area yang rentan. Di area yang rentan itulah terjadi infeksi. Dan itu sangat bervariasi mulai dari saluran yang paling bawah sampai masuk ke dalam saluran yang paling atas dari saluran kemih itu sendiri. Oke, saluran kemih itu sama kayak ginjal nggak ya dok? Oh beda, jadi saluran kemih itu adalah dari alat kelamin yang luar, ya, dari alat kelamin yang luar masuk ke dalam uretra namanya. Uretra, dari uretra itu masuk ke atas yang namanya ureter. Nah, dari ureter itu naik ke atas itu ginjal. Jadi biasanya yang infeksi yang paling sering itu adalah dari saluran kemih yang paling bawah uretra masuk ke dalam kandung kemih. Itu yang paling sering. Setelah itu baru kalau sudah masuk dalam infeksi yang berat atau infeksi saluran kemih yang berkomplikasi baru naik ke atas ke ginjal. Oke, baik dok. Kemudian sebetulnya apa sih tanda sama gejalanya nih dok? Mungkin Sobat Sehat mau tahu kalau misalnya mereka tanda-tanda terkena infeksi saluran kemih ini dok. Ya, kalau gejala itu sangat bervariasi ya. Mulai dari gejala yang tanpa keluhan, itu yang sering kita temukan, sampai ditemukan adanya gejala. Nah, gejala itu biasanya ditemukan dengan berkemih yang tidak nyaman gitu ya, atau mungkin sakit setelah berkemih, atau mungkin juga nyeri setelah berkemih, itu mungkin terjadi. Itu yang paling banyak. Kemudian biasanya disertai dengan demam, bisa disertai dengan mual, muntah jika sampai infeksi yang sangat berat. Itu mungkin yang paling gampang. Atau mungkin bahasa awamnya mungkin anyang-anyangan ya. Nah iya betul, kalau bahasa awamnya kita pakai anyang-anyangan, ya betul. Jadi anyang-anyangan tuh seperti nggak lampias Tidak untuk lampias, buang betul. air kecil ya. Ya. Kemudian faktor resikonya apa aja nih dok kalau misalnya bisa terkena infeksi saluran kemih ini, dan apakah sama resikonya antara laki-laki sama perempuan dok yang bisa mengenai saluran kemih ini? Ya, kalau angka kejadian ya mulai dari laki dan perempuan itu pada umumnya lebih banyak pada wanita karena dianggap saluran kemih pada wanita lebih pendek dibandingkan dengan laki. Kemudian faktor-faktor yang lain yang mungkin terjadi, misalnya nanti mungkin Dr. Widi akan jelaskan adalah seperti ada infeksi karena batu, atau mungkin ada kelainan dari saluran kemihnya itu sendiri, atau mungkin pada populasi tertentu ya, misalnya pada orang hamil, pada orang tua, atau orang-orang yang mendapatkan pengobatan khusus seperti obat-obat jangka panjang ya, seperti imunosupresan istilahnya sih, obat yang menekan mekanisme tubuh. Itu mungkin yang paling sering ditemukan di tempat kita. Oke, baik dok. Ada pertanyaan juga beberapa dari Sobat Sehat, mungkin terutama yang perempuan nih dok. Kalau misalnya pakai pembersih kewanitaan, itu pengaruh nggak sih dok ke insiden kejadian untuk infeksi saluran kemih ini dok? Ya sebenarnya yang paling krusial itu menggunakan sekali-kali, mungkin aja terjadi ya karena kebutuhan. Misalnya dia pergi ke luar negeri dengan pesawat, jadi memang menggunakan bahan yang sedikit lebih kimiawi ya. Tapi yang ideal itu sebenarnya pada wanita lebih baik kalau berkemih itu dibersihkan dengan air yang mengalir, itu yang paling ideal sih. Tapi kalau pada kondisi tertentu memang itu dipergunakan ya, yang bahan-bahan berkimiawi. Tapi itu dianjurkan tidak terlalu sering dipergunakan. Karena pada saat itu dipergunakan, kuman yang ada di dalam saluran kemih yang umumnya tidak menyebabkan infeksi, justru untuk mempertahankan mekanisme tubuh itu dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi jangan sampai itu terlalu bersih gitu ya, sehingga akan rentan dan mudah terjadi infeksi. Seperti itu sebetulnya. Jangan berlebihan intinya Jangan ya dok. berlebihan ya. Kemudian untuk mencegahnya nih, kalau untuk supaya tidak terkena infeksi saluran kemih itu gimana dok? Mungkin Dr. Widi lebih nanti ya dok ya. bisa menjelaskan lagi lebih Dr. lanjut. Widi. Nanti Dr. Widi lebih lanjut lagi.
Nah, kemudian kalau misalnya komplikasi, Dok, komplikasinya apa sih dari infeksi ini kalau misalnya nggak diobatin, dibiarkan terus, mungkin komplikasi yang ringan hingga yang paling berat, Dok, dari infeksi ini, Dok? Sebenarnya kalau istilah komplikasi biasanya kita anggap itu infeksi saluran yang udah berat ya. Karena yang simpel itu adalah infeksi di saluran kemih yang bagian bawah. Nah, kalau sudah naik ke bagian atas itu biasanya kita anggap itu infeksi yang komplikasi. Dan kalau sudah komplikasi, keluhannya sangat bervariasi dari yang ringan bisa sampai yang paling berat. Dan yang paling mungkin terjadi kalau udah sampai naik ke atas biasanya nyeri pinggang. Tapi bukan berarti nyeri pinggang itu terkait pasti dengan saluran kemih, bukan. Tapi biasanya itu salah satu tanda nyeri yang masuk ke dalam organ ginjal. Oke, jadi yang paling penting catatan ya Sobat Ginjal, nyeri pinggang bukan berarti infeksi saluran kemih ya, Dok ya? Iya, betul. Kemudian mungkin kita beralih nih tadi terkait infeksi, kemudian terkait pencegahannya ya. Dokter Widi mungkin bisa bantu menjelaskan ya, Dok ya. Sebetulnya ada nggak sih pencegahan untuk infeksi saluran kemih? Terus apa resikonya kalau misalnya nanti tadi selain Dokter Bonar mungkin komplikasinya dari bidang urologi, ada nggak komplikasi yang berhubungan dengan infeksi saluran kemih ini, Dok? Ya, makasih Dokter Dimas. Ya, jadi untuk pencegahan infeksi saluran kemih tadi sebenarnya sudah dijelaskan sebagian ya oleh Dokter Bonar ya. Jadi misalnya yang cukup simpel adalah bagaimana kita bisa menjaga higienis ya dari daerah saluran kencing ya. Misalnya kalau perempuan yang lebih berisiko, nah itu kita harus senantiasa tadi mungkin Dokter Bonar sudah menjelaskan jangan sering memakai bahan kimia ya. Jadi itu memang diharuskan sebaik mungkin kita menggunakan air yang mengalir, tapi untuk arahnya pun kita juga sebaiknya nanti perhatikan pada saat membersihkan. Jadi baiknya itu dari atas ke bawah. Kadang beberapa kloset itu pun juga sebenarnya untuk arah showernya itu pun juga harus diperhatikan. Kadang ada beberapa alat kloset itu dia dari bawah ke atas. Nah itu juga hati-hati, memang lebih baik kita menggunakan shower yang dari atas ke bawah. Ya, setelah itu dibersihkan sampai kering. Ya, dan kalau misalnya itu sudah, baru pakaiannya bagaimana. Kalau misalnya cenderung lembab ya kita sebaiknya juga mungkin kalau orang yang agak gemuk gitu ya, nah itu harus hati-hati, itu juga rentan terhadap infeksi. Itu satu dari segi higienis. Yang kedua mungkin dari sisi pola minum dan pola berkemih. Tentunya kalau semakin kita sering menahan kencing itu akan menimbulkan pengumpulan urin di kandung kemih, sehingga akan menimbulkan resiko terjadinya infeksi bakteri masuk itu lebih tinggi. Dan juga yang kedua tadi masalah pola minum, kalau kita jarang minum pun itu juga membuat kencing itu jadi pekat ya, sehingga risiko untuk timbulnya bakteri pun juga lebih tinggi ya. Faktor-faktor risiko lainnya pun misalnya kalau kita boleh sadar misalnya saya kok kencingnya nggak lancar, nah itu baiknya kita harus eksplorasi ya, artinya segera kita misalnya kalau ada masalah kencing yang tidak biasanya kencing nggak lancar, misalnya pada pria tua gitu ya, nah itu mungkin baiknya langsung datang ke dokter untuk memeriksa apakah memang ada gangguan pengosongan kandung kemih atau tidak. Karena kalau misalnya sudah ada gangguan pengosongan kandung kemih, misalnya karena prostat, itu juga lebih bisa berisiko ya terhadap terjadinya infeksi. Mungkin itu kali diterima. Ya, baik. Jadi ada beberapa poin ya, Dok ya. Tadi terkait higienis, kemudian terkait pola minum, sama kebiasaan minum juga ya untuk mencegah infeksi saluran kemih ini. Nah, mungkin dari Sobat Sehat juga sudah tahu, mungkin ada beberapa yang ngebaca nih tentang infeksi saluran kemih hubungannya dengan batu, Dok. Nah, itu benar nggak sih, Dok? Sebenarnya ada hubungannya nggak? Dan sebetulnya mungkin masih bingung sebenarnya batu saluran kemih itu kayak gimana gitu, Dok? Dan hubungannya gitu, Dok. Silakan, Dok. Ya, makasih Dokter Mas. Jadi mungkin saya menjelaskan dari definisi dulu ya. Jadi batu saluran kemih itu adalah timbulnya batu ya, mungkin awalnya dari kristal, lama-kelamaan dia jadi membesar menjadi batu ya, dan itu bisa timbul dari ruangan di atas di dalam ginjal, ureter, kandung kemih sampai uretra. Jadi sepanjang saluran kemih itu dia bisa terbentuk batu ya, tergantung memang masing-masing lokasi itu biasanya mekanisme dan juga faktor risikonya bisa berbeda ya. Nah, kalau hubungannya sama masalah infeksi saluran kemih memang ini cukup erat ya, karena tanda kutip ini saling berkontribusi. Dalam arti kata infeksi saluran kemih itu bisa berisiko timbul batu itu pun juga balik lagi nanti bisa memperparah infeksi saluran kemih, apalagi kalau misalnya dia menimbulkan adanya zat sumbatan ya. Jadi
kedua hal ini sebaiknya kalau kita identifikasi, ya ini kita tangani bareng-bareng. Jadi kalau ada infeksi kita obatin, batunya pun juga sebisa mungkin kita obatin juga supaya memang kita memberantas kedua masalah ini, jadi supaya lebih clear sehingga mencegah terjadinya kemungkinan infeksi saluran kemih itu ulang sama batu berulang. Nah, gejalanya apa aja nih dok? Jadi kan kadang gejalanya itu ada beberapa yang berpikiran bahwa saya sakit pinggang, mungkin ini batu, atau bisa juga gimana ngebedain tadi yang dengan dokter Bonar bilang ada gejala infeksi saluran kemih gitu. Dari tanda-tandanya gimana dok? Ya, makasih dokter Dimas. Jadi memang nyeri pinggang ini dalam arti kata cukup sering ya di orang keluhkan ya. Jadi mungkin kalau bicara luas sebenarnya nggak cuma masalah infeksi saluran kemih dan juga batu. Jadi misal dari sisi luar pun ada kelainan kulit, misalnya seperti ada zoster, terus ada masalah muskuloskeletal, otot gitu ya, otot, tulang, dan juga saraf itu juga bisa berpengaruh. Masuk ke dalam itu baru mulai masalah antara organ ginjal. Nah, itu bisa antara dia masalah infeksi atau batu. Ya, tapi kalau misalnya kita mau membedakan antara infeksi dan batu, beberapa hal itu bisa kita identifikasi. Biasanya kalau batu saluran kemih itu dia menimbulkan keluhan apabila batunya ini sifatnya menimbulkan sumbatan. Ya, ketika dia batu itu masih kecil di ginjal, tidak menimbulkan sumbatan, dia biasanya nggak ada gejala. Tapi begitu dia sudah mulai turun, ya, misalnya batunya sudah mulai mobile bergerak gitu ya, dari ginjal terus turun ke bawah ke ureter, yang ureter itu salurannya sangat kecil sekali ya, hanya 4 mili seingat saya, jadi 4-5 mili. Nah, kalau dia turun ke situ menyumbat saluran aliran kencing, maka ginjal itu akan mengalami bengkak dan saluran ureter itu akan berusaha seperti memeras ya, supaya batu itu keluar. Nah, tapi pada proses seperti ini timbul nyeri yang sangat hebat. Terus habis itu disertai dengan keringat dingin ya, disertai dengan gejala, kalau bahasa medisnya gejala otonom. Nah, ini disertai dengan gejala keringat dingin, nadinya cepat, ya mual dan muntah. Dan hebat sekali, bahkan ada yang bilang nyerinya bisa lebih hebat dari orang yang kontraksi mau melahirkan. Ya, jadi cukup hebat, jadi bisa kembalikan lah tanda kutip ya. Itu. Dan kadang-kala juga sering disertai ada keluhan kencing merah, dan juga kalau sudah lumayan agak lama mungkin ada riwayat juga keluar batu pada saat kencing gitu. Nah, itu sebenarnya clue yang lumayan signifikan. Jadi kencing merah, keluar batu, dan nyeri pinggang itu sudah hampir 80% ke arah batu. Kalau infeksi memang biasanya mungkin disertai dengan kencing keruh atau demam ya gitu. Walaupun dua-duanya bisa terjadi berbarengan. Jadi ada batu, ada infeksi, ya itu semuanya bisa terjadi. Gitu sih mungkin dokter Dimas. Baik, makasih dokter Widi. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan juga mungkin dari sobat ginjal nih, batu saluran kemih itu harus diapain dok? Harus dioperasi atau ada nggak sih obat yang bisa untuk ngancurin batu katanya dok? Nah ini ya. Dok, silakan dok. Ya, ini cukup menarik. Jadi kalau ditanya semua batu harus dioperasi atau enggak, tidak. Ya, jawabannya tidak. Jadi kita mesti lihat case by case ya. Kalau kita lihat misalnya batunya di ginjal, itu tidak semua kita mesti operasi ya, bahkan even obat pun sebenarnya juga tidak semua kita mesti berikan obat. Misalnya batu-batu yang kalau misalnya ukurannya masih di bawah 10 mili, tidak menimbulkan keluhan nyeri, tidak ada keluhan kencing merah, tidak ada keluhan tanda-tanda sumbatan, artinya ginjal tidak ada pembengkakan, fungsi ginjal masih bagus, itu sebenarnya kita bisa memantau serial follow up. Walaupun mungkin nanti boleh dokter Bonar mungkin menambahkan ada beberapa jenis batu, kalau kita tahu ya, misalnya batu asam urat itu ada terapi yang mungkin bisa tanda kutip mengobati ya, hemolisis. Jadi diberikan terapi supaya mengubah zat keasaman dari urin supaya dia nanti bisa lebih larut. Tapi untuk batu-batu yang sifatnya kalsium memang kita tanda kutip jarang masih konservatif. Artinya kita lihat pantau, kalau misalnya cukup besar baru kita tangani. Nah, ukuran itu nanti akan menentukan apakah mesti operasi yang minimal invasif, tempat terbuka, apa dengan tembak dari luar. Itu tergantung dari ukuran dan juga kekerasan batu. Baik. Nah, itu yang harus dijadikan poin ya sobat ginjal. Jadi tidak semua batu dioperasi. Kita lihat kembali ukurannya. Kalau ukurannya besar seperti yang disebutkan Dr. Widi tadi, baru kemungkinan pertimbangan dilakukan operasi. Nah, kemudian mungkin terakhir nih ya dok ya, karena terkait
waktu juga. Jadi sebetulnya apa sih yang harus sobat sehat lakukan kalau misalnya tadi mengalami gejala-gejala atau tanda yang dijelaskan Dr. Bonar sama Dr. Widi tadi? Mungkin dari Dr. Bonar silakan dok, gimana dok tanggapannya? Baik, jadi memang tadi sudah dijelaskan banyak ya juga oleh Dr. Widi. Jadi yang paling penting untuk infeksi saluran kemih itu adalah mencegah. Apalagi kalau sampai terjadi batu, supaya tidak terjadi infeksi, adalah mencari penyebab kenapa dia bisa menjadi batu ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai orang awam sih, biasanya memang pola berkemih yang harus diperhatikan. Nah, kemudian yang kedua, maksudnya pola berkemih itu ya memang kalau sudah ingin berkemih jangan ditahan-tahan terlalu lama, terutama orang tua ya. Orang tua atau mungkin wanita yang paling sering tuh, wanita sering tahan kencing. Wanita kantor biasanya paling sering dong. Itu nggak boleh tuh. Kalau memang pengen berkemih harus secepatnya berkemih. Tapi memang juga harus tahu bagaimana yang tadi disebutkan berkemih yang bersih lah, yang hygiene ya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah mungkin faktor risiko. Nah, faktor risiko itu tergantung riwayat sebelumnya, apakah dia mempunyai riwayat batu atau tidak ya. Kalau mempunyai riwayat batu ada kemungkinan dia berulang dan itu harus konsultasi ke dokter seperti Dr. Widi ahlinya. Kemudian yang lain adalah faktor risikonya seperti kehamilan, wanita hamil, orang tua, seperti yang tadi saya sebutkan lah, penyakit-penyakit yang kronis ya, yang mendapatkan obat yang dalam jangka lama, itu harus diperhatikan. Dan itu memang sebaiknya kalau sudah seperti itu udah kita anggap infeksi yang berkomplikasi, jadi harus konsultasilah ke dokter yang terdekat. Terus mungkin ada juga yang menyarankan meminum jus tertentu ya, ada juga tuh seperti apa itu cranberry ya. Cranberry itu kalau nggak salah begitu ya dokter Widi ya. Itu tapi memang buah itu bukan buah ada yang di Indonesia ya, itu buah yang dari import. Itu kadang-kadang kalau kita pergi ke swalayan yang cukup lengkap bisa ditanyakan ada nggak buah cranberry. Itu bisa dikonsumsi sih setiap hari atau seminggu sekali misalnya, itu untuk mencegah aja sih sebetulnya, tapi tidak menjadi jaminan untuk mengobati, bukan untuk pengobatan tapi untuk mencegah aja. Tetap faktor higienis tadi ya dok ya. Higienis dan minum cukup lah, jangan sampai lupa ya, minum cukup. Jadi orang normal itu rata-rata minumnya antara 1 liter sampai 1,5 liter itu minimal. Kalau orang itu beraktivitas, berolahraga, itu mungkin harus lebih banyak lagi ya. Jadi minimal 1,5 liter lah, itu udah yang paling umum kita anjurkan kepada semua orang. Baik. Mungkin untuk yang sehat ya dok ya, maksudnya yang normal yang 1,5 liter. Ya betul ya. Kalau sakit lain lagi. Sakit beda lagi. Nah satu nih dok, sebelum kita beralih Dr. Widi nih dok. Misalnya ada yang menanyakan nih, saya sering periksa urin saya, tiba-tiba ada tulisannya bakterinya positif dok. Nah itu langsung dianggap infeksi saluran kemih atau enggak dok? Ya ada dua kemungkinan ya, bisa dia itu terkontaminasi jadi dianggap itu bakteri yang ada di dalam saluran kemih. Tapi bisa juga itu memang benar itu infeksi. Jadi perlu ada parameter yang lain di dalam urin lengkap itu kan ada leukosit ya, ada leukosit esterase. Itu yang menjadi pertimbangan kita untuk menyebutkan bahwa orang ini mendapatkan infeksi. Tapi di samping itu yang seperti tadi disebutkan oleh Dr. Widi juga, ada nggak keluhan yang bermakna gitu. Kalau ada keluhan disertai dengan laboratorium yang positif, ya ada kemungkinan itu infeksi. Jadi masih kemungkinan, belum yakin 100%. Jadi jangan minum obat langsung ya Sobat Ginjal kalau misalnya tahu bahwa urinnya ada bakteri positif, oh saya infeksi saluran kemih nih. Enggak. Tapi tetap harus diperiksakan ke dokter ya dok ya, untuk lebih lanjut lagi. Nah kemudian dari Dr. Widi dok, gimana dok? Tanggapannya dok terkait tadi batu saluran kemih itu? Ya mungkin kalau untuk pencegahan ya, misalnya batu saluran kemih tadi mungkin agak mirip-mirip sama infeksi saluran kemih. Jadi yang paling penting itu memang minum ya. Jadi hidrasi intake atau asupan minum itu kita harus perhatikan ya, harus cukup. Mungkin kalau kita agak susah berapa liter ya paling minimal kita melihat kencing kita warnanya seperti apa ya. Jadi itu lumayan mudah. Jadi kalau misalnya sudah seperti kuning pekat ya, seperti agak kecoklatan, nah itu hati-hati, itu mungkin hidrasi yang sangat kurang ya, jadi harus ditambah. Apalagi kalau orang-orang memang aktivitasnya cukup aktif atau misalnya kerja di lapangan, nah itu hati-hati
terkena paparan sinar matahari banyak berkeringat, itu harus otomatis asupan minumannya harus lebih. Ya, yang kedua, nah hati-hati juga sama mungkin kita punya banyak kebiasaan dikit-dikit minum suplemen. Nah itu juga hati-hati karena itu bisa menjadi faktor risiko, terutama misalnya vitamin C dan juga kalsium. Nah ini yang sebenarnya itu menjadi faktor risiko kalau kita konsumsinya berlebihan. Ya, memang baiknya tetap kita nggak boleh, kita bilang nggak boleh sama sekali kita tidak konsumsi, tapi artinya kita harus cukup secukupnya. Jadi memang menyesuaikan kebutuhan kita seperti apa. Dan beberapa hal pola diet ya, yang misalnya yang memang berisiko ke arah batu soran kemih, misalnya masalah kandungan garam, protein, ya itu juga berkaitan karena nanti berkaitan sama batu yang kalau garam itu lebih ke arah misalnya batu kalsium, kalau misalnya protein itu bisa juga ke arah batu asam urat. Ya, jadi konsumsi yang seperti ini harus diperhatikan. Kalau misalnya mau lebih detail, memang kita harus konsul misalnya ke dokter gizi, klinik gitu kan, jadi harus tahu takarannya berapa yang sehat. Tapi memang ini harus tidak boleh berlebihan. Ya misalnya kalau gampangnya, kalau garam itu sehari satu orang tuh sebenarnya 1 sendok teh ya. Satu orang itu paling gampang sebagai contoh. Jadi ini yang mungkin menjadi edukasi, informasi bahwa banyak suplemen itu juga belum tentu baik. Terus yang ketiga, yang terakhir juga jangan lupa, mungkin hal kecil tapi kita lupa, ada faktor risiko makin kita hidup sedenter, nggak ngapa-ngapain di kantor, itu juga meningkatkan faktor risiko timbulnya batu. Jadi sering-sering juga kita berolahraga rutin, seminggu 2-3 kali gitu ya. Nah itu menjadi salah satu hal yang bisa nanti mencegah juga untuk timbulnya batu. Itu mungkin dari saya, dokter. Terima kasih Dr. Widi. Hal-hal kecil seperti itu yang banyak yang masih belum diperhatikan ya dok ya dari sobat ginjal di rumah. Ya mungkin mengingat waktu ini kita terima kasih sekali sudah kehadiran 2 narasumber, sudah mendapat manfaat yang cukup banyak dan informasi yang banyak dari Dr. Widi dan Dr. Bonar. Terima kasih dok. Ya, Dr. Widi jangan kapok ya dok ya, diundang lagi ke podcast dok. Nah mungkin sebelum mengakhiri ada sedikit pantun seperti biasa dari Dr. Bonar. Silakan dok. Wah ini tugas saya lagi ya. Burung dara, burung belibis. Cakep. Terbang tinggi ke langit biru. Cakep. Jangan sering menahan pipis Cakep. supaya terhindar dari infeksi dan batu. Salam sehat sobat ginjal, sampai bertemu kembali. Salam sehat.